Teman-teman, semakin ramai dan semakin ribut ya. Di Detik iya, di Kompas iya, semuanya lagi ribut karena ada ironi. Seorang Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo bisa punya triple job ya katanya ya. Kemarin kan kita baru tahu dia merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Ternyata dia punya triple job atau bahkan lebih ya saat penerimaan pajak lagi jeblok, lagi anjlok, lagi kacau balau, Kortes lagi rusak, semuanya lagi kacau balau. Tetapi bos Dirjen Pajak tetap bisa punya triple job bahkan komisaris utama di BUMN ya. Mari gue kasih beritanya teman-teman dari Kompas nih ya. Ini Kompas loh ya. Kompas berani bikin berita seperti ini. Ironi Dirjen Pajak Surya Utomo, triple job saat penerimaan pajak jeblok. Luar biasa Pak SU ya. Saat penerimaan pajak jeblok, Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo justru menduduki triple job ya. Ya ini satu, Dirjen Pajak. Kedua, dia komisaris PT SMI ya yang kita menduga ya bahwa ini adalah perusahaan abal-abal yang dibikin untuk kasih dia uang suap. Tapi ini hanya dugaan teman-teman ya. Itu pun di negeri Konoha kejadiannya ya. Di Indonesia nggak ada suap menyuap ya. Apalagi Surya Utomo orang bagus ya. Yang ketiga adalah Komisaris Utama di PT Bank Tabungan Negara BTN ya. Ini adalah diduga lagi ya, diduga untuk mengamankan ya BUMN dari yang namanya SP2DK pemeriksaan dan sebagainya ya. Dan teman-teman juga bisa melaksanakan metode seperti ini, yaitu memasukkan para kepala KPP ataupun kepala Kanwil ke perusahaan Anda sebagai komisaris utama supaya bisa dibantu lah gitu ya. Tapi itu di negeri Konoha kejadiannya ya. Di Indonesia nggak ada begituan. Oke. Rangkap tiga jabatan ini tentu menjadi ironi katanya ya. Alih-alih diberi peringatan atau bahkan hukuman atau dipecat atau ditempeleng atau ditendang gitu ya. Enggak ya. Karena penerimaan negara selama Januari Februari turun, justru Surya Utomo malah diberi tambahan jabatan baru sebagai komisaris utama BTN ya. Jadi kalau rakyat nih macam-macam sama orang pajak, ditempeleng lu, dikasih SPHP 9 miliar lu kayak klien gue ya. Tetapi kalau oknum pajaknya brengsek, malah naik jabatan, bos. Malah naik jabatan, bos. Sa- Berapa triliun tuh uangnya Cortez tuh berapa triliun udah dibuang ke laut, malah naik jabatan dia. Oke, tapi itu di Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia semuanya bagus ya. Penunjukan SU sebagai komisaris utama BTN berdasarkan hasil RUPS ya. Di sisi lain, sesuai informasi di halaman website PT MSI ya, yang diakses pada Jumat ini pukul 5, Surya Utomo sebagai Komisaris PT MSI. BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Luar biasa ya. Kemenkeu punya anak perusahaan namanya PT MSI. SMI ya, Sri Mulyani Indrawati. Oh bukan. Apa namanya lah itu ya. SU pertama kali diangkat sebagai Komisaris PT MSI November 2019. Sudah tahu teman-teman lah ya. Kemudian diangkat kembali Komisaris SMI 17 Juli 2024. Luar biasa. Sementara jabatan Dirjen Pajak itu dari 2019 ya, tapi nggak jelas tanggal berapa, sampai saat ini masih katanya masih ya. Defisit APBN dan penerimaan pajak yang jeblok ya. Ada pengumuman dari Kemenkeu, kinerja APBN Januari Februari bukan lagi buruk, buruk banget ya, seburuk itu ya, defisit 31 triliun, mampus. Kinerja defisit ini adalah kinerja APBN awal tahun terburuk dalam 4 tahun terakhir. Gila, terburuk teman-teman ya dalam 4 tahun terakhir. Tetapi semuanya naik pangkat, semuanya malah rangkap jabatan. Gila. Selama 3 tahun sebelumnya, kinerja APBN itu selalu surplus awal-awalnya ya. Penyebab utama adalah terjadinya penurunan realisasi pendapatan negara ya. Hingga Februari ada minus-minus dan sebagainya. Salah satu faktor penyebab turunan adalah jebloknya penerimaan negara. Realisasi penerimaan negara bla 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 ya. Oleh karena itu, apabila dibandingkan realisasi penerimaan 2024, maka penerimaan kita itu jeblok 30%. Mampus, 30% bos. Belum pernah terjadi bos dalam sejarah bos. Gila. Implementasi Kortes 1 Januari menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya setoran pajak awal 2025. Mohon maaf ya, Kompas ya, hati-hati ya Kompas ya, jangan memfitnah loh ya. Sri Mulyani tidak pernah mengatakan bahwa penerimaan jeblok gara-gara Kortes ya. Ini fitnah loh ya, hati-hati ya Kompas ya. Nggak ada Sri Mulyani bilang bahwa Kortes adalah penyebabnya, tidak ada. Dalam pengumuman APBN kemarin sama sekali tidak ada satu kata pun Kortes keluar ya. Jadi hati-hati Kompas dianggap memfitnah ya.
Cortex merupakan sistem bla 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 ya. Sejatinya penerapan Cortex untuk mempermudah proses bayar pajak. Namun kenyataannya dalam praktik malah membuat kesulitan untuk memproses pembayaran pajak. Betul ya. Cortex justru menghambat proses pemungutan pajak selama 2 bulan pertama, bahkan sampai sekarang ya. Buruknya kinerja penerimaan pajak awal ini seharusnya menjadi alasan logis atau dasar agar Surya Utomo dapat peringatan atau bahkan hukuman, bukan malah dapat tambahan jabatan yang menterengnya sebagai komisaris utama BTN. Rangkap jabatan BUMN melanggar aturan hukum, teman-teman ya. Rangkap jabatan itu melanggar Undang-Undang BUMN yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Ini yang kemarin ya, yang baru disahkan secara cepat dan luar biasa cepat ya. Di pasal 27B disebutkan Dewan Komisaris BUMN itu dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha BUMD dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penunjukan Surya Utomo sebagai komisaris utama BTN dan di saat yang sama masih sebagai komisaris PT SMI merupakan tindakan yang secara kasat mata melanggar aturan pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 2025. Oke. Jadi teman-teman, ini Kompas betul-betul mengambil sudut pandang yang tajam sekali ya. Selama ini kita ketahui bahwa Surya Utomo Dirjen Pajak, kemudian merangkap komisaris utama di BTN itu melanggar hukum. Padahal tidak melanggar hukum ya menurut dia ya. Karena di Undang-Undang BUMN yang terbaru ini boleh ya pejabat DJP itu boleh merangkap komisaris di BUMN. Tetapi yang dipermasalahkan oleh Kompas adalah tidak boleh dua BUMN. Nah, kena dia ya, kena di satu ini ya. Tidak boleh komisaris di satu BUMN itu merangkap di komisaris BUMN yang lain. Kena dia di sini ya, kena di sini teman-teman ya, kena ya. Tetapi apakah dia peduli? Dikasih kentut lu sama Surya Utomo ya, Kompas ini ya. Tapi kita lihat nanti ya, apakah berita ini betul-betul akan bisa kena kepada Surya Utomo ya. Oleh karena itu, pilihan bagi Surya Utomo adalah memilih salah satu dari dua jabatan di BUMN ini, yakni menjadi komisaris utama BTN dan mundur dari PT MSI atau memilih tetap menjadi komisaris PT MSI dan mundur dari Komut BTN. Lalu, terkait rangkap jabatan antara komisaris BUMN dan Dijen Pajak, apakah ini melanggar aturan? Mari kita baca. Secara eksplisit, memang tidak diatur tegas di Undang-Undang Nomor 1 2025 terkait rangkap jabatan antara Dewan Komisaris dengan Dirjen di suatu kementerian. Namun demikian, rangkap jabatan antara Komisaris BUMN dan Dirjen Pajak ini sejatinya melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana pasal di Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1A ayat 2 huruf E, yaitu prinsip kemandirian. Gila nih Kompas ya. Tajam banget ini analisa Kompas ya. Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 1 2025, prinsip kemandirian adalah prinsip yang melandasi penyelenggaraan BUMN dengan menjaga dan mengedepankan profesionalisme tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dan prinsip korporasi yang sehat. Posisi si oknum ini nih, si oknum Dirjen Pajak nih, sebagai Dirjen Pajak yang bertugas untuk memungut pajak kepada perusahaan, termasuk BTN loh ya, termasuk PT MSI. Tentu saja akan menyebabkan benturan kepentingan dengan posisinya sebagai komisaris di dua BUMN tersebut. Sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu, Surya Utomo dituntut untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan negara pajak ya dari perusahaan termasuk BTN dan PT MSI dong. Dalam perspektif negara, pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah pendapatan bagi negara. Lanjut nih, gila Kompas ya. Gila tajam banget nih Kompas nih. Ngeri-ngeri sedap nih ya. Jangan-jangan besok dipanggil nih editorial Kompas nih ya. Namun di sisi lain, sebagai salah satu pengurus perusahaan yakni komisaris PT BTN dan PT MSI, SU dituntut meminimalkan pembayaran pajak perusahaan agar laba perusahaan meningkat. Iya dong. Iya dong. Lu mau digaji sebagai komisaris, tentu saja lu mesti membuat tes training yang seminimal mungkin dong. Itu kan masuk akal dong. Wajar dong ya. Nah, dalam perspektif perusahaan, pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan beban atau biaya. Jelas ini ya. Oleh karena itu, terkait ini, pilihan bagi Surya Utomo ada dua, yakni
tetap sebagai Dijen Pajak dan mundur dari semua komisaris itu ya, buang semua itu, atau sebaliknya, silakan menjadi profesional di komisaris BTN atau PT MSI, pilih salah satu ya, nggak boleh dua-duanya ya, dan harus mundur dari Dijen Pajak. Dampak dari rangkap jabatan ini adalah DJP sekaligus sebagai komisaris utama ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Bagaimana teman-teman? Silakan komentari. Apakah Anda masih punya kepercayaan terhadap Surya Utomo atau DJP atau Kementerian Keuangan? Atau Anda sudah tidak punya harapan dan tidak punya kepercayaan kepada mereka? Atau bagaimana? Turunnya kepercayaan publik, khususnya investor dan para pelaku di pasar keuangan, baik pasar modal maupun pasar uang, akan mendapat menjatuhkan indeks IHSG ya dan melemahkan nilai tukar rupiah. IHSG itu sudah jeblok ya, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga sudah anjlok. Akan semakin tertekan dengan turunnya kepercayaan publik terhadap akibatnya rangkap jabatan atau triple job dari Dirjen Pajak dan Komisaris BUMN ini ya. Jatuhnya IHSG akan memberikan sinyal buruk terkait kondisi ekonomi Indonesia, sehingga membuat investor asing tidak mau datang investasi ke Indonesia. Jadi Apple itu lagi ketawa-tawa. Syukur kami nggak datang ke Indonesia ya. Kalau gue masuk mampus, gue dipalak sama oknum kementerian, dipalak sama ormas, dipalak sama dijen dijen pajak. Nanti dia mau masuk jadi komisaris kita mau gaji berapa? Mampus, mampus, mampus ya. Untung kita nggak masuk ke negara abal-abal di Konoha itu ya, teman-teman ya, katanya si Apple di Konoha. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan akan menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. Pelemahan rupiah akan membuat harga barang-barang impor menjadi mahal dalam satuan mata uang rupiah. Karena Indonesia adalah negara pengimpor bahan pangan dan minyak dengan komoditas utama seperti beras, gandum, bla bla bla, pelemahan nilai tukar akan memicu inflasi yang tinggi dan tidak terkendali. Jadi Prabowo ini harus waspada banget ini ya. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali selain dapat menggerus pertumbuhan ekonomi juga dapat memicu terjadinya krisis multidimensi, yakni krisis ekonomi, sosial, dan politik. Gila, gila. Tajam banget ini ya, si Kompas ya. Gue kasih satu lagi teman-teman ya, ini adalah berita dari hukum online ya, hukumonline.com ya. Larangan rangkap jabatan aparatur negara ya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar menghindari konflik kepentingan ya, seperti Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Teman-teman tinggal baca lagi ya. Praktik rangkap jabatan di pemerintah sudah menjadi rahasia umum, kendati pun ada larangan. Padahal, tujuan larangan rangkap jabatan sebagai upaya agar negara memberikan jaminan pelayanan publik secara optimal dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, termasuk menghindari benturan kepentingan. Tapi faktanya ada puluhan pejabat di Kementerian Keuangan yang diketahui rangkap jabatan di perusahaan BUMN. Gila ya, ini langsung menuju ke Menteri Keuangan ya. Oke, teman-teman tinggal baca aja deh ya. Teman-teman tinggal baca aja ya. Gila ya. Oke, ini teman-teman tinggal baca aja. Gua kasih linknya ke video ini teman-teman ya. Aduh, gue udah nggak bisa berkata-kata teman-teman ya. Satu, dia melanggar hukum, melanggar prinsip. Satu, dia melanggar prinsip yang namanya benturan kepentingan. Dia adalah wasit yang memutuskan perusahaan itu bersalah atau tidak bersalah secara pajak, tapi dia juga pemain, di mana dia adalah komisaris di perusahaan tersebut. Ada benturan kepentingan. Sebagai wasit, dia pengen mencari penerimaan negara sebesar-besarnya. Sebagai komisaris, dia punya kewajiban untuk menurunkan pajak serendah-rendahnya. Jadi konflik kepentingan. Yang kedua, yang baru kita pahami di konteksnya si Kompas ini adalah tidak boleh lu sudah di satu BUMN terus menjadi komisaris lagi di BUMN yang lain. Ini gue baru tahu hari ini nih, baru tahu sekarang nih teman-teman ya. Ternyata nggak boleh itu. Nah, dia mesti pilih. Jadi dia mesti pilih udah jadi profesional aja di satu BUMN, nggak boleh dua ya. Atau dia lepaskan semuanya tetap fokus di Kementerian Keuangan sebagai Dijen Pajak ya. Nah, by the way, semua ini hanya cerita Konoha story teman-teman ya. Kalau di Indonesia semuanya bagus teman-teman ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.